Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Baik, video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang telah lalu, yaitu penggunaan tool yang berada di menu insert. Dan kemudian pada hari ini kita melanjutkan di menu layout atau pack layout. Baik, kali ini kita akan membahasnya langsung saja. Pada bagian pack layout terdapat 5 kelompok. Yang pertama themes, pack setup, pack background, paragraph, dan rank. Baik, kita bahas yang pertama yaitu themes. Ini untuk merubah tema dari shape ya. Jika kita masukkan shape, kemudian kita masukkan juga text box contoh ini. Pada bagian theme itu ada theme. Kita ganti di sini warna. Kemudian di sini color untuk perwarnaannya. Di sini font untuk merubah jenis font. Kemudian efek. Ini sebenarnya nggak terlalu pengaruh sih. Oke. Itu untuk yang bagian theme. Kemudian yang bagian yang kedua itu pack setup. Ada yang pertama itu margin. Margin itu batas dokumen. Baik itu batas kiri, kanan, atas, dan bawah. Baik, disediakan di sini ada normal. Seperti ini sama semuanya, atas bawahnya sama, kiri kanan juga. Kemudian ada narrow, itu tipis. Kemudian kalau tidak ada pilihan di sini, kita bisa buat sendiri, yaitu di custom margin. Baik, di sini top itu bagian atas, umpamanya kita buat contoh seperti membuat makalah 3 cm bagian atas. Kemudian bagian kiri kita buat 4 cm karena untuk bagian jilid. Kemudian bawah juga 3 cm. Right juga 3 cm. Di bagian bawahnya ada orientation, nanti juga sama di orientationnya di sini. Itu yang portrait itu kertas yang berdiri, kemudian landscape kertasnya baring. Oke, langsung di preview di sini ya. Kita buat portrait dulu. Oke, ini sekarang batas penulisannya sudah 433. Dapat kita lihat di sini, dari sini, kemudian kanan, atas, bawah ya. Oke, kemudian orientation sama tadi ya, ini landscape. Ini landscape, kemudian ini portrait berdiri ya. Kemudian ada size, itu ukuran kertas. Ada legal, letter, A4 dan lain sebagainya. Biasanya defaultnya itu tidak ada ukuran F4. Kita juga bisa menambahkan ukuran baru untuk kertas kita. Untuk videonya, tutorialnya mungkin besok di video berikutnya saja ya, karena sini nanti lama waktunya. Baik, kita contoh untuk ukuran A4 ya, ini A4. Kemudian ada kolom. Kolom ini pembagian teks. Umpamanya ini kita hapus dulu. Umpamanya kita cari teksnya di sini, kita paste. Nah, ini ya, teksnya sudah ada. Kita buat di sini ada 1, 2, 3, left, right. Yang 1 yang ini kita contohkan saja, ini 1. Kemudian yang ini 2, maka dia akan membagi menjadi 2 seperti ini. Kemudian ini 3. Kemudian yang ini left. Kemudian yang ini right. Oke, sudah jadi. Ini ada garis pembatas ya. Jika teman-teman kawan-kawan nggak ada jumpa pembatas yang seperti ini, itu berarti teman-teman harus mengaktifkan di more column di line between. Kalau tidak tercentang maka dia tidak ada garisnya seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Ini break. Ini text break, pemberhentian teks ya. Ini biasanya kalau saya sendiri menggunakan next pack ini untuk membuat pack number atau halaman pada dokumen yang berbeda. Contohnya sebuah makalah itu ada cover, tidak ada pakai halaman, itu pakai next pack atau pack break supaya halaman berikutnya bisa dikasih halaman. Cover tidak ada halaman, kemudian yang berikutnya lembar pengesahan, daftar pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, itu menggunakan halaman Romawi. Kemudian di bagian bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya itu menggunakan format angka. Maka kita menggunakan next pack atau pack break. Untuk tutorialnya tidak di video kali ini, kita membuatnya di video berikutnya saja.
Oke, kemudian di sampingnya lagi ada text background, dibagi menjadi 3. Yang pertama itu watermark. Watermark itu adalah teks yang tipis, bukan tipis tapi transparan ya. Watermark itu seperti ini, dia ada contohnya ini, confidential. Ini tulisannya poligonal, sini mendatar ya. Kita contoh dulu yang poligonal. Nampak tulisannya? Ini ya, kita hitam sedikit ya. Bisa kita edit di custom watermark. Pada bagian ini tetap language, bahasa. Teksnya kita buat umpamanya nama saya sendiri aja lah ya, Azharudin. Kemudian fontnya bisa pilih yang serah lah ya. Size auto aja. Kemudian warna kalau tidak terlalu kelihatan bisa buat warna hijau apa. Ini untuk layoutnya ada diagonal, horizontal. Kalau diagonal dia memotong secara menyamping ya, berarti posisi teksnya nanti miring. Kalau horizontal dia datar biasa. Apply. Oke, close. Ini dia ya tulisannya. Bukan Azharudin ya, karena tadi forwardnya berbeda. Oke, kita lanjutkan. Ini teks. Bisa juga watermark ini diganti dengan foto. Pilih custom mark lagi. Pilih yang aktifkan radio button pada picture watermark. Sini, select picture. Kita pilih gambarnya. Contohnya ini gambar saya waktu KKN dulu ya. Untuk scale-nya auto aja. Apply. Lalu oke. Close. Nampak? Sangat transparan ya. Tapi dia ada nih ya. Oke, di sampingnya lagi ada text border. Ini hiasan dokumen. Contohnya bagian ini ada box shadow 3G custom. Shadow 3G. Kita contoh saja 3D ya. Kemudian ini stylenya ada bermacam gaya style garis. Color ini untuk pewarnaannya nanti. Widthnya ini untuk ketebalan. Kemudian art ini untuk gambar apa yang jadi hiasan dari dokumen kita. Contoh saja saya membuat yang ini saja. Oke, ini terlalu tebal ya, 31 poin. Bisa kita rubah, kita perkecil menjadi 20 poin. Kita klik. Ini sekarang warna hitam ya. Bisa juga dirubah warna merah. Klik oke. Ya, ini dia ya. Untuk merubahnya pergi ke border lagi. Umpamanya seandainya sekarang kan atas, kiri, kanan, bawahnya juga ada nih. Kita inginnya bawah ini nggak ada gitu ya. Kita pack border lagi. Kita klik yang bawah ini, maka klik yang bawah itu hilang. Kalau kita menghilangkan yang atas, klik atas. Hilang yang kanan, klik kanan. Kiri, klik kiri. Kalau memunculnya kembali, klik lagi. Nah, ini ya. Di bawahnya tidak ada. Oke, kita lanjut. Ini ada nama paragraf ya. Di pertama ada indent. Indent itu ini ada. Ini dia. Umpamanya ini kita satukan aja lagi ya. One. Nih. Indent ini ada yang pertama itu first line indent. Kemudian tengahnya hanging indent. Kemudian left indent. Left indent itu kalau kita naikkan angkanya, maka dia akan menjorok ke dalam seperti ini ya. Nah, tuh. Itu yang left indent, berarti yang sebelah kiri. Kalau yang right, maka yang sebelah kanan ini yang akan menggeser menjorok ke dalam. Seperti itu ya. Tuh. Kelihatan? Baik. Kita tanpa menggunakan ini, kita gunakan yang ini ya. Kita blok dulu paragrafnya. Kalau kita geserkan yang first line indent, maka satu baris pertama saja yang menjorok ke dalam. Contoh, tuh. Ini karena ada beberapa paragraf ya. Terdapat 1, 2, 3. Karena 3 maka dia akan menjorokkan baris pertama setiap paragrafnya. Nah, tuh. Bisa kita hilangkan dia paragraf, kita backspace. Nah, gitu ya. Kita naikkan dia ke atas. Maka dia menjadi satu paragraf. Oke, titik dari sini. Kemudian kita blok lagi umpamanya contoh yang ini. Ini yang data tadi ya, kita gerakkan. Kemudian kita menggerakkan yang
hanging indent. Hanging indent ini ketika kita gerakkan ke dalam, maka yang menjorok ke dalam itu selain baris pertama. Artinya selain baris pertama, dia akan menggerak ke dalam seperti ini ya. Ini untuk yang baris pertama setiap paragrafnya tuh. Kemudian yang ketiga ada namanya left indent. Ya, ini kalau kita gerakkan, maka semua yang di blok ini akan bergerak tuh ya. Sama juga halnya dengan yang right indent ini. Kita gerakkan maka dia menjorok ke kiri ya. Oke, kemudian di spacing before itu jarak. Sekarang ini paling atas nih ya. Kalau kita tinggikan dia, maka dia akan menurun ke bawah. Nah, seperti itu. Kalau after, maka itu jarak enter kita. Kita naikkan nanti, maka dia semakin jauh ya. Kembali ke 0. Kemudian oke, kita lanjutkan. Setelah itu ada di sampingnya itu arrange, position, wrap type, bring forward. Itu nanti kalau kita masukkan sebuah objek. Oh iya, ketinggalan. Ternyata ada pack color yang ketinggalan ya. Pack color ini untuk pewarnaan pada kertas seperti ini ya. Ini kenapa tidak bisa diwarnai? Karena dia watermark. Bisa kita remove watermark, maka dia akan hilang kembali. Baik, selanjutnya ada arrange ya. Ini kalau kita masukkan objek, kita contohkan memasukkan sebuah clip art dari Microsoft ini. Kita klik go, masukkan gambarnya. Umpamanya gambar komputer satu, ini satu. Terlalu besar, makanya dia ke bawah. Kalau kita perkecil, maka dia naik ke atas lagi. Kalau kurang kecil, maka ini yang tarik bawah supaya dia naik ke atas nanti ya. Kalau dia akan naik kembali. Wah. Besar ini nampak. Oke, kita anggap ini nampak ya. Oke, sekarang ini posisinya tidak bisa kita kemana-mana ya. Nah, bisa kemana-mana kita. Itu gunanya di position. Position dibagi lagi menjadi 9. Yang pertama kita klik dulu gambar yang umpamanya gambar ini, gambar orang komputer ya. Kalau sesuai gambar ini, kita buat seperti ini. Yang pertama kita buat pojok kanan atas, maka dia akan pergi ke pojok kanan atas seperti ini ya. Kemudian ada tengah atas, maka dia tengah. Kanan atas. Kemudian tengah-tengah. Kemudian tengah kiri kanan, tengah kiri, tengah bawah, tengah bawah, bawah kiri, bawah tengah. Kemudian bawah kanan. Sama halnya dengan gambar ini. Kemudian ada namanya warp touch. Kalau square, bawahnya gambar ini, itu sudah bebas kita memindahkannya di mana saja, termasuk dalam teks seperti ini ya. Maka teksnya akan berposisi semua. Kemudian ada tick, sama juga seperti ini. Kemudian drop, sama. Kemudian top and button. Ini artinya kiri dan kanan gambar tidak ada teks, dia adanya cuma atas dan bawah gambar. Kemudian ada behind text. Behind text itu dia berada di belakang teks. Maka walaupun kita geser-geserkan kemana-mana, maka dia tetap teksnya tidak kacau. Seperti itu ya. Kemudian kita pindahkan lagi sini. Kemudian ada bring forward dan send backward. Kalau bring forward itu dia mengedepankan.
Tapi kalau backward dia mengebelakangkan. Bawahnya gambar komputer ini kita taruh di sini, tapi terlebih dahulu kita behind text. Taruh seperti ini, dempet ya. Ini sekarang gambar komputernya itu berada di belakang gambar pagoda ini. Kita send backward, maka dia akan terbelakang. Kalau komputernya kita backward, maka komputer di belakang. Kalau komputernya kita bring forward, maka dia akan ke depan. Tuh. Kemudian ada selection pane. Selection pane ini jika ada gambar di dalam dokumen kita klik selection pane, ini gambar kita itu bisa kita sembunyikan. Jadi mana tahu ada yang ingin mencontek dokumen kita, maka bawahnya gambarnya ada bergambar. Ketika dia mencontek, kita sembunyikan seperti ini. Kita hilangkan matanya seperti ini ya. Kok nggak ada gambarnya? Ternyata dokumennya salah gitu ya. Ketika kita buka, kita klik selection pane lagi, baru kita show all atau munculkan matanya kembali seperti ini. Oke, itu untuk selection pane. Kemudian ada align, ini untuk gambar juga, posisi sama. Align ada top ya, maka dia ke atas. Kemudian ada ke center, ada middle itu tengah-tengah betul ya. Oke ya, itu untuk align. Kemudian ada group ini untuk menggabungkan. Umpamanya gambar ini kan terpisah nih, kita blok, tahan kontrol, tahan gambar berikutnya, baru klik group, maka dia menjadi satu objek dalam dua gambar. Cara memisahnya, klik group lagi, pilih ungroup, maka dia terpisah kembali. Oke. Kemudian ada di bawahnya lagi rotasi. Oke, kita gabungkan dulu. Group. Rotasi itu perputaran objek. Kalau rotate right 90 derajat, maka seperti ini. 90 derajat ke kiri seperti ini. Posisi awal seperti ini. Klik vertikal maka terbalik komputernya. Horizontal maka berpindah posisi komputernya dari kanan ke kiri. Seperti itu ya kira-kira. Baik, demikian video kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Untuk pertemuan berikutnya insyaallah kita masuk ke menu reference. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen jikalau ada pertanyaan terkait video tutorial yang saya berikan. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.